Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Umu? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada kesempatan kali ini Pak. Kebetulan saya itu memiliki tugas CGP mengenai wawancara dengan beberapa kepala sekolah gitu Pak. Salah satunya adalah dengan kepala sekolah di SMP yang umum ajar Pak gitu ya. Apakah bisa dimulai Bapak wawancaranya? Oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana menurut Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya kebanyakan selama ini yang saya alami adalah dilema etika ya. Seperti contoh tadi, seperti misalkan ada anak di saat terakhir kelas 9, dia itu menurut guru-guru dia mestinya tidak lulus. Karena memang kemampuannya di bawah rata-rata. Tapi setelah saya telusuri lebih jauh ya, dengan menanya wali kelas, kemudian guru BP dan orang tua, ternyata anak itu memang backgroundnya sangat kasihan gitu. Jadi kalau tidak diluluskan, nanti ya kasihan gitu tuh. Berarti nilai yang diambilnya paradigmanya berarti keadilan dan kasihan ya Pak. Kemudian ya. Iya betul Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada kasus tersebut Bapak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi ya saya selalu mengedepankan satu peraturan yang ada ya, kemudian komunikasi, kemudian kolaborasi dengan guru yang terkait, jadi guru bidang studi, wali kelas, kemudian bisa juga dengan guru BP maupun dengan orang tua. Jadi saya tidak sendiri untuk memutuskan masalah tadi. Berarti adanya suatu musyawarah terlebih dahulu ya, komunikasi untuk pengambilan keputusan gitu ya Pak. Oke baik Bapak, bagaimana langkah-langkah Pak prosedur yang Bapak lakukan selama ini Pak untuk pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya tentunya tadi ke komunikasi, kemudian kita libatkan pihak-pihak yang terlibat dalam menangani, kemudian saya komunikasikan, kemudian dirapatkan, kita mengambil keputusan bersama, walaupun tetap mengedepankan rasa kepedulian dan rasa kasihan tadi gitu. Jadi selalu melibatkan pihak-pihak terkait termasuk dengan komite juga gitu. Berarti tidak hanya guru di sini saja ya Pak, kolaborasinya dengan dokter yang lain juga ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Ya yang efektif itu selalu satu, kita harus paham betul masalahnya apa ya, faktornya apa, kemudian komunikasi dengan guru, akasik atau guru yang terlibat dalam kasus tadi. Jadi komunikasi nomor satunya itu komunikasi. Kemudian nanti baru kita kumpulkan kolaborasi dengan ini, baru kita putuskan. Oke baik, berarti keputusannya adalah hasil dari mufakat ya Pak? Ya betul. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau mengatasi secara langsung? Jadi untuk tata kelola waktu ya? Iya betul. Tata kelola dan jadwal itu tergantung dari kasusnya. Iya. Kalau misalkan kasusnya ringan dan bisa segera diselesaikan ya segera diselesaikan. Tapi kalau misalkan kasusnya itu melibatkan banyak pihak, itu kan tidak bisa secara cepat ya. Jadi harus ada penjadwalan gitu. Contohnya misalkan saya bertemu dulu dengan guru bidang studi menanyakan masalah anak tadi ya, terus dengan wali kelas, kemudian dengan guru BP, kesiswaan, kemudian orang tua, itu kan memerlukan jadwal tersendiri ya. Iya. Jadi artinya kalau kasusnya ringan bisa langsung diselesaikan, tapi kalau kasusnya mungkin menyangkut banyak pihak, ya itu harus kita buat jadwal yang rinci gitu. Oke, baik. Berarti untuk kasus yang ringan, apakah Bapak perlu kolaborasi dengan? Tetap kolaborasi, tapi penyelesaiannya kalau ringan kan bisa tetap selesai. Tapi baik. kolaborasi tetap Tetap dilakukan ya Pak ya. Komunikasi. Oke Pak. Baik.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya banyak sih, ada beberapa tadi yang seperti saya katakan ya, selalu melibatkan satu guru, kemudian wali kelas, guru BP, kemudian juga para wakasek gitu. Itu selalu memberikan masukan atau menjadi bahan diskusi saya sebelum menentukan keputusan. Oke, baik. Tentunya berarti semua elemen yang ada di sekolah Betul. ini berpengaruh ya, Iya, Pak, iya. terhadap keputusan yang Bapak ambil. Oke, baik. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya selalu melihat peraturan yang ada, kemudian komunikasi ya, terus bahwa anak itu ternyata memang berbeda-beda latar belakangnya, kemampuannya gitu tuh, sehingga memang saya seringnya itu mengedepankan selain peraturan ya, kalau tidak melanggar peraturan ya rasa kepedulian dan rasa kasihan itu selalu sering saya gunakan ya. Jadi keputusan itu biar bijaksana lah gitu. Berarti Bapak mengedepankan bagaimana latar belakang dulu Betul, ya Pak betul. siswa tersebut gitu yang menyebabkan siswa tersebut di situ melakukan perilaku seperti itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa diwawancarai, sangat bermanfaat sekali Pak ilmunya. Mudah-mudahan bisa belajar untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan hari ini bermanfaat dari ilmu ya. Ya kalau ada yang salah ya saya mohon maaf. Tidak Pak, justru Umu belajar sekali dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Ganggu ya Pak? Enggak kok. Mana aja? Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas tempat dan waktunya. Sehingga saya di sini bisa mewawancarai Bapak ya Pak selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pasawahan. Gimana kabarnya Pak Adi? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu baik. Kita semua dikasih kesehatan. Oke Bapak, begini Pak, kebetulan saya di sini itu datang dengan Bapak ada tujuan Pak. Tujuannya adalah selain satu silaturahmi, kemudian untuk sebagai pemenuhan tugas tentunya Pak, tugas CGP, di mana salah satunya tugasnya itu adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah gitu ya Pak. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan Pak Adi siap, dan saya datang ke sini gitu. Apakah bisa dimulai Bapak? Boleh, silakan. Oke, baik. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral Pak? Yang namanya sebuah kasus ya kan memang kasus yang benar ya. Iya. Dalam artian kita dihadapkan pada identifikasi jelas harus dilakukan. Identifikasi itu tujuannya supaya apa? Kita mengenali sebuah permasalahan, sebuah kasus. Ketika kita tidak mengenal, otomatis kita tidak bisa menyelesaikannya, akan mudah hasilnya walaupun nantinya dipasang. Oleh karena itu punya identifikasi itu hari bagaimana permasalahan itu muncul, apa penyebabnya, dari mana asalnya. Nah ini yang harus kita kenali dulu untuk bisa tepat melakukan keputusan yang memang akurat atau efektif untuk sebuah permasalahan atau kasus. Baik, berarti ada ya Pak kasus di sekolah ini yang Bapak merasakan dilema etika ya Pak? Oh banyak, itu kan dinamikanya sekolah harus Iya. ada seperti itu. Oke, baik. Salah satunya Bapak bisa menyebutkan Pak untuk kasus dilema etika yang menurut Bapak kira-kira butuh pemikiran yang cukup matang gitu untuk menyelesaikan kasus itu Pak? Masalahnya manajerial apa masalah anak nih? Iya, Maunya. terserah Bapak aja. Sebagai contoh, setiap keputusan ketika ada permasalahan siswa yang memang anak tersebut layak untuk tidak naik kelas misalnya. Nah, di satu sisi ketika sekolah tidak menaikkan, ada aturannya.
Dan ketika sekolah tidak menaikkan pun ada aturannya. Nah, dari sisi maslahatnya mana? Kita uji maslahat, uji bermanfaatan. Nah, sekiranya aturan tersebut adalah dinaikkan juga benar, tidak dinaikkan juga benar. Lihat kemaslahatannya seperti apa. Terutama bagi siswa yang menerima keputusan tersebut dan bagi siswa lain. Nah, efeknya itu yang harus kita juga uji seperti itu. Berarti ada ya Pak ya. Nah. Kemudian Bapak menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa Pak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Menurut saya gini, tadi seperti tadi ya, Iya. tentang identifikasi kasus. Yang kedua, sama-sama benar dan dibagikan. Kita ambil skala prioritas. Tentunya kan nilainya kan skala itu akan bertingkat dan berbeda-beda. Kita ambil nilai tertinggi dan resiko terendah. Ambil. Kalau kita dihadapkan lalu pada suatu dua pilihan ya, dua pilihan yang benar, satu nilai tertinggi dan resiko terendah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, secara teoritis ya, karena kita harus melihat dulu semua kasus. Di awal kan mengenali kasus tadi. Iya, betul. Kita kenali, kita kalau misalnya itu bersumber dari guru, kita cari informasi dari guru tersebut. Kalau dari siswa ya dari siswa tersebut. Kalau orang tua siswa, ya kita cari dari orang tua tersebut. Sehingga kita tidak katanya identifikasi secara konkret, identifikasi secara fakta itu harus jelas. Berarti intinya Bapak harus mengumpulkan data-data yang relevan ya Pak? Ya, Pak? Iya, kan sebelum kita melakukan hipotesis datanya harus Iya, jelas, jangan sampai hipotesisnya pun salah kan? Iya. Ada pihak yang terlibat Pak untuk mengambil keputusan itu, maksudnya mengajak gitu pihak-pihak lain untuk memutuskan keputusan ini Pak? Pasti, karena sekolah kan bukan superhero. Iya. Ya kan? Yang sudah sama manusia menentukan saran peran serta orang lain seperti Bapak dan Ibu guru di sini juga berkompetensi yang mereka mengenali semua setiap bidangnya gitu kan. Kemudian juga kita punya orang tua siswa yang memang di sekolah gitu kan, sehingga ya mereka lah jadi sumber masukan untuk supaya berbagai pertimbangan itu kita ambil dari saran itu jangan sampai kita Berarti ada faktor lain ya Pak ya, kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Pak. Oke, kira-kira menurut Bapak selama ini nih tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang salah satunya Bapak sebutkan tadi apa Pak tantangannya? Tandanya efek dari kasus tersebut, uji publik pada kasus tersebut. Nah, yang namanya masyarakat sebagai penilaian itu terkadang mereka itu hanya bersifat opini, ya kan, tidak seperti menilai itu secara fakta. Nah, inilah yang menjadi tantangan kami di sekolah ini. Terkadang opininya berbeda-beda, yang namanya secara yang tadinya positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya. Nah, inilah masalah-masalahnya yang harus kita lakukan komunikasi, klarifikasi, musyawarah itu perlu. Berarti tadi salah satu tantangannya adalah menyatukan berbagai pendapat dari Perspektif ya. Iya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Bergantung sifat kasus tersebut. Kalau misalnya kasusnya harus memang segera dan itu kecil kasusnya, yaitu bukan suatu kasus ya, Iya. karena permasalahannya sudah ada di luar kepala, tidak ada sebuah kasus yang kalau sudah bisa diselesaikan bukan suatu masalah atau kasus. Jadi kalau kasusnya kecil ya udah oleh para guru kelas itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya yang berimbas pada tentang efektivitas pembelajaran, atau baik sekolah, apalagi di masyarakat, ya tentunya harus kita jadwalkan kembali, mulai dari verifikasi, klarifikasi, kemudian dari berbagai informasi dari luar dan dari dalam sekolah kita untuk mengenali sebuah kasus tersebut. Harus ada data ya Pak yang dilakukan ya Pak. Oke baik Pak, adakah
seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Teman-teman salah satu. Iya, sekolah ya, teman-teman sekolah, kemudian teman-teman sekolah dengan teman-teman kepala sekolah yang sudah berpengalaman, ya, hal itu yang memang tidak saya lepas dari hal mereka. Karena pengalaman tidak bisa membohongi ya Pak. Oke baik Bapak, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang membuat yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Setiap orang kan punya perspektif, punya sudut pandang sendiri. Jangan pernah menyalahkan sudut pandang orang lain, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda, punya arah penyelesaian yang berbeda, bergantung pada tingkat pemikiran, bergantung pada tingkat kesempatan. Kamu itu ya apa salahnya kita menyatukan itu dari setiap sudut orang, di mana kalau itu dari semua baik diambil, kalau buruk ya kita tinggalkan saja hanya sebagai suatu wacana untuk belajar. Oke baik Bapak, terima kasih ilmunya Pak, tentunya berarti sangat bermanfaat sekali untuk diri saya Pak tentunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Ganggu ya Pak? Enggak kok. Aja. Oke baik, terima kasih Pak Adi atas tempat dan waktunya. Sehingga saya di sini bisa mewawancarai Bapak ya Pak selaku kepala sekolah SDN 1 Pasawahan. Gimana kabarnya Pak Adi? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu baik. Kita semua dikasih kesehatan. Oke Bapak, begini Pak, kebetulan saya di sini itu datang dengan Bapak ada tujuannya Pak. Tujuannya adalah selain satu silaturahmi, kemudian untuk sebagai pemenuhan tugas tentunya Pak, tugas CGP, di mana salah satunya tugasnya itu adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah gitu ya Pak. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan Pak Adi siap, dengan saya datang ke sini gitu. Apakah bisa dimulai Bapak? Boleh, silakan. Oke baik. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral Pak? Yang namanya sebuah kasus dilema etika kan memang kasus yang benar ya. Iya. Dalam artian kita dihadapkan pada identifikasi jelas harus dilakukan. Identifikasi itu tujuannya supaya apa? Kita mengenali sebuah permasalahan, sebuah kasus. Ketika kita tidak mengenal, ya otomatis kita tidak bisa menyelesaikannya. Akan mudah hasilnya walaupun nantinya dipasang. Oleh karena itu punya identifikasi itu cari bagaimana permasalahan itu muncul, apa penyebabnya, dari mana asalnya. Nah ini yang harus kita kenali dulu untuk bisa tepat melakukan keputusan yang memang akurat atau efektif untuk sebuah permasalahan atau kasus. Baik, berarti ada ya Pak kasus di sekolah ini yang Bapak merasakan dilema etika ya Pak? Oh banyak, itu kan dinamikanya sekolah harus Iya. ada seperti itu. Oke baik, salah satunya Bapak bisa menyebutkan Pak untuk kasus dilema etika yang menurut Bapak kira-kira butuh pemikiran yang cukup matang gitu untuk menyelesaikan kasus itu Pak? Masalahnya manajerial apa masalah anak nih? Iya, Maunya. terserah Bapak aja. Sebagai contoh, setiap keputusan ketika ada permasalahan siswa yang memang anak tersebut layak untuk tidak naik kelas misalnya. Nah, di satu sisi ketika sekolah tidak menaikkan, ada aturannya. Dan ketika sekolah tidak menaikkan pun ada aturannya. Nah, dari sisi maslahatnya mana? Kita uji maslahat, uji bermanfaatan. Nah, sekiranya aturan tersebut adalah dinaikkan juga benar, tidak dinaikkan juga benar. Tinggal kemaslahatannya seperti itu. Terutama bagi siswa yang menerima keputusan tersebut dan bagi siswa
Nah, efeknya itu yang harus kita juga uji seperti itu. Berarti ada ya Pak ya. Ada. Kemudian Bapak menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa Pak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya gini, tadi seperti tadi ya, Iya. tentang identifikasi kasus. Yang kedua, sama-sama benar dan kebajikan. Kita ambil skala prioritas. Tentunya kan nilainya kan skala itu akan bertingkat dan berbeda-beda. Kita ambil nilai tertinggi dan resiko terendah. Ambil. Kalau kita dihadapkan lalu pada suatu dua pilihan ya, dua pilihan yang benar, satu nilai tertinggi dan resiko terendah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, secara teoritis ya, karena kita harus melihat dulu semua kasus. Di awal kan mengenali kasus tadi. Iya, betul. Kita kenali, kita kalau misalnya bersumber dari guru, kita cari informasi dari guru tersebut. Kalau dari siswa ya dari siswa tersebut. Kalau orang tua siswa, ya kita cari dari orang tua tersebut. Sehingga kita tidak katanya identifikasi secara konkret, identifikasi secara fakta itu harus jelas. Berarti intinya Bapak harus mengumpulkan data-data yang relevan ya Pak? Itu, Tentunya ya Pak? iya kan sebelum kita lakukan hipotesis datanya harus Iya, betul. jelas, jangan sampai hipotesisnya pun salah kan? Iya, benar. Baik. Ada pihak yang terlibat Pak untuk mengambil keputusan itu, maksudnya mengajak gitu pihak-pihak lain untuk memutuskan keputusan ini Pak? Pasti, karena kalau sekolah kan bukan superhero, Iya. ya, yang sudah sama manusia menentukan saran peran serta orang lain seperti bapak dan ibu guru di sini kita ada kompetensi yang mereka mengenali semua setiap bidangnya gitu kan. Kemudian juga kita punya orang tua siswa yang memang tahu sekolah gitu kan, sehingga ya mereka lah jadi sumber masukan untuk supaya berbagai pertimbangan itu kita ambil dari saran itu jangan sampai kita kalah. Berarti ada faktor lain ya Pak ya, untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Pak. Oke, kira-kira menurut Bapak selama ini nih tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang salah satunya Bapak sebutkan tadi apa Pak tantangannya? Tandanya efek dari kasus tersebut, uji publik pada kasus tersebut. Nah, yang namanya masyarakat sebagai penilaian itu terkadang mereka itu hanya bersifat opini, ya kan, tidak seperti menilai secara fakta. Nah inilah yang menjadi tantangan kami di sekolah ini. Terkadang opininya berbeda-beda, yang namanya secara yang tadinya positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya. Nah, inilah masalah-masalahnya yang harus kita sebarkan, komunikasi, klarifikasi, musyawarah itu perlu. Jadi tadi salah satu tantangannya adalah menyatukan berbagai pendapat dari Perspektif ya. Iya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Bergantung sifat kasus tersebut. Kalau misalnya kasusnya harus memang segera dan itu cek kasusnya, yaitu bukan suatu kasus ya, Iya. karena permasalahannya sudah ada di luar kepala, tidak ada sebuah kasus yang kalau sudah bisa diselesaikan bukan suatu masalah atau kasus. Jadi kalau kasusnya kecil ya udah oleh para guru kelas pun bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya yang berimbas pada tentang efektivitas pembelajaran, baik sekolah, apalagi di masyarakat, ya tentunya harus kita jadwalkan kembali, mulai dari verifikasi, kemudian mencari berbagai informasi dari luar dan dari dalam sekolah kita untuk mengenali sebuah kasus tersebut. Harus ada data ya Pak yang Ya. relevan ya Pak. Oke baik Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema? Teman-teman salah satu. Iya, teman-teman sekolah, kemudian teman dengan teman-teman kepala sekolah yang sudah berpengalaman, yang memang tidak saya lepas dari
kalau mereka. Karena pengalaman tidak bisa membohongi ya Pak. Oke baik Bapak, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang membuat yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Setiap orang kan punya perspektif, punya sudut pandang sendiri. Jangan pernah menyalahkan sudut pandang orang lain, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda, punya arah penyelesaian yang berbeda, bergantung pada tingkat pemikiran, bergantung pada tingkat kesempatan. Yang itu ya apa salahnya kita menyatukan perspektif dari setiap sudut orang, di mana kalau dari semua baik diambil, kalau buruk ya kita tinggalkan saja hanya sebagai suatu acara untuk belajar. Oke baik Bapak, terima kasih ilmunya Pak, tentunya berarti sangat bermanfaat sekali untuk diri saya Pak tentunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.